Tegak, gerak. Sebelum kita memasuki ruangan, kita akan melakukan cuci tangan dulu ya. Cuci tangan, silakan satu. Lah, Ibu mau ngecek dulu kerapihan di kelas. Lihat samping kiri kalian, apakah sudah bersih? Sudah? Bagus sekali. Siapa tadi yang piket? Siapa? Angkat tangan. Nah, bagus sekali. Terima kasih yang sudah membersihkan kelas ya. Karena tadi ibu lihat Sila datangnya pagi-pagi sekali, kemudian telah membersihkan kelas bersama teman-temannya. Ibu persilakan kepada Cila untuk memimpin doa terlebih dahulu, ya, agar pembelajaran yang kita pelajari sekarang mendapat keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Cila. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Setelah kita berdoa, ibu mau melihat apakah kalian semuanya hadir. Kalian semuanya hadir? Ada yang di sekolah hari ini? Sekolah semuanya? Alhamdulillah, berarti kalau kalian sekolah semuanya, kalian berada dalam keadaan yang sehat. Seperti halnya yang sudah kita lakukan tadi sebelum masuk ke ruangan, kita melakukan apa dulu? Cuci tangan. Cuci tangan itu merupakan salah satu menjaga sedang gencar-gencarnya penyakit apa? Ada yang tahu? Nah, untuk tetap menjaga kesehatannya, tadi salah satunya yaitu dengan mencuci tangan. Apa lagi?
dulu kita belajar. Ikuti bersama-sama semuanya ya. Harus dengan penuh semangat. Nah, selesai. Silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya kita akan membaca terlebih dahulu. Ya, siap belajar membacanya? Silakan baca buku yang ada di depan kalian. Ya, silakan baca. Tarik bacanya. Silakan baca bukunya. Sudah selesai membacanya. Bagaimana? Coba jelas. Barusan membaca buku apa? Oh, menghemat energi. Kemudian Caca? Dongeng buku puntung. Oh iya, bagus. Cantika? Dongeng pergi ke pulau. Oh, pergi ke pulau. Nah, jadi kalian harus dibiasakan untuk membaca. Karena membaca itu adalah gudang ilmu. Dengan membaca, kita akan banyak sekali pengetahuan. Banyak sekali pengalaman. Nah, untuk selanjutnya, Ibu sekarang akan mengajar kalian tentang tema 5 ya. Tema 5 yaitu hak dan kewajiban. Sebelumnya Ibu ingin tahu dulu pelajaran yang setelah kita pelajari sebelumnya. Pernah kalian melihat orang yang bergotong royong? Pernah. Di mana? Di saja. Kalian pernah ikut bergotong royong? Kalau bergotong royong, tentunya kalian pernah melihat orang yang membuang sampah? Membuang sampah itu harusnya di mana? Di ada hubungannya dengan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu kalau sekarang tentang hak dan kewajiban kita menjadi warga negara. Tujuan pembelajaran ini diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik atau kalian dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan warga negara berdasarkan teks bacaan. Yang kedua, melalui tugas kelompok peserta didik atau kalian mampu menceritakan pengalaman menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara berhubungan dengan jalan dan lingkungan. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menguraikan kalimat saran. Yang terakhir, melalui diskusi peserta didik juga membuat kalimat sarannya. Ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video. Silakan kalian
sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Coba perhatikan. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar dan bagaimana pendapatmu? Adik-adik, di sini ada gambar yang menurut Kak Citra tidak patut dicontoh adik-adik. Mengapa tidak patut dicontoh? Karena di sini ada sampah yang berserakan, lalu tidak ada tempat sampah sih. Ya di sini cuma sampahnya itu berserakan di mana-mana. Lalu ada orang-orang yang berjualan juga cuek dengan keadaan yang ada, tidak peduli dengan keadaan yang ada. Nah, di sini perlu adanya kepedulian dari orang-orang di sekitar taman, baik pengunjung atau penjual, untuk menjaga kebersihan taman. Jalan yang bersih. Dewi dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan tersebut. Baby ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Adik-adik, itu tadi cerita tentang Benny yang pulang sekolah dan di jalan umum itu ada banyak sampahnya adik-adik. Ya, kalian harus peduli terhadap kebersihan lingkungan dimanapun kalian berada. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Nah, di sini jalanan umum kita itu mempunyai kewajiban dan hak adik-adik. Nah, kewajiban kita untuk di jalan umum itu semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Nah, coba sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apa dari video tersebut? Apa yang kalian lihat tadi? Jalan yang berserakan. Jalan yang berserakan. Kenapa jalan yang berserakan? Siapa tadi yang melewati jalan tersebut? Siapa? Menurut kalian, kalau di jalan berserakan, apa yang harus kalian lakukan? Sebaiknya kalian harus membersihkan jalan tersebut. Ya, itu adalah salah satu kewajiban kita. Di sini ada kewajiban dan hak kita sebagai warga negara dalam menjaga jalan umum. Yang pertama, coba bacakan. Itu salah satu kewajibannya, yaitu semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Makanya kalian kalau misalnya ketika berjalan di jalan kemudian ada sampah, sebaiknya kalian bagaimana? Membersihkan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kewajiban yang kedua, Caca, boleh dibacakan? Semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Nah, semua warga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Coba Keti, kewajiban yang ketiga, bacakan. Wajib memperlihatkan Memperhatikan keselamatan dan kecelakaan kelancaran lalu lintas. Nah, sudah terlihat ya, itunya tidak apa-apa. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kemudian kewajiban yang keempat, boleh Azra bacakan? kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Siapa lagi yang mau membacakan, boleh acungkan tangannya. Boleh, Caca tadi sudah. Sila mau, silahkan.
kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Oh, wajib menghargai pengguna jalan lain. Sekarang selain ada kewajiban ada juga hak. Ya, siapa yang mau membacakan haknya? Coba siapa? Lihat, coba. Hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Bagus. Yang kedua, apa yang kedua haknya? Hak menggunakan Jalan yang bersih dan aman. aman. Itu adalah haknya. Yang ketiga, coba Asep. Berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Nah, di situ ya terlihat ada kewajiban dan hak ya. Sekarang kita lanjutkan video selanjutnya. Kalian amati lagi video selanjutnya ya. Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu umum. Acara seperti kalau kita sehat dan berilah tanda sila jika makanan ini tidak sehat. Yang pertama, makanan digoreng dengan minyak panas berwarna coklat. Tentunya ini tidak sehat adik-adik ya, karena minyak goreng yang Ini ada hubungannya dengan kesehatan kan? makanan terbaik apa? Nah, tidak diserang dengan lawak ya adik-adik ya, ini termasuk makanan yang sehat. Lalu makanan terbuka, nah ini makanan terbuka ini makanan yang tidak sehat. Makanan dibungkus koran. Nah menurut Kak Citra, makanan dibungkus koran itu tidak sehat loh adik-adik. Mengapa? Karena koran itu kan mengandung tinta ya. Di apa itu di koran itu, kalau kita menaruh makanan di koran itu otomatis tinta yang ada di koran itu Ya, akan perhatikan juga gambar dan keterangannya ya. apa ya seperti melekat di makanan kita. Nah lebih baik itu menggunakan kertas minyak untuk membungkus makanan, kecuali kalau korannya itu dilapisi dengan kertas minyak di atasnya, jadi tidak langsung kepada korannya ditaburi ya. Makanan terlalu manis itu juga tidak sehat. Makanan bersih itu makanan yang sehat. Makanan masih segar itu makanan sehat. Makanan sudah basi itu makanan yang tidak sehat. Perhatikan. Nah, Adik-adik, mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Baby sangat berhati-hati memilih jajanan. Baby selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Nah, menurut Kak Citra yang paling baik itu yang donat ya. Donat itu bungkus makanannya rapat adik-adik ya. Kalau yang ini dengan bungkus koran itu tidak terlalu baik ya untuk kesehatan kita. Ini juga terbuka ya. Kalau ini terbuka misalnya ini pun tertutup, coklat ini juga kemasannya baik adik-adik ya kalau tertutup. Nah kalian bisa menceritakan pengalaman kalian ketika mengamati kemasan jajanan. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu atau tidak? Demikian tadi ya. nah, dari gambar tersebut, dari tayangan video tersebut, kalian banyak sekali informasinya ya. Yang pertama barusan apa? Informasinya apa saja? Ada hak dan kewajiban sebagai warga negara di jalan umum. Dan yang kedua, barusan apa? Menjaga memilih atau memilih jajanan yang sehat. Bukan hak kita. Haknya adalah mendapatkan jajanan yang bersih. Ya, paham? Sampai situ. Ada yang mau bertanya? Boleh? Mau bertanya silahkan. Silahkan. Lihat, ada tayangan di depan ya. Tapi ibu harapkan kalian mengamati gambar tersebut di depan itu dengan cara berkelompok. Sekarang kalian bentuk dulu kelompoknya seperti yang ibu kameramen suruh. Silahkan. Ini dulu kelompoknya. Berapa bisa sekarang? Ya, kalian sekarang bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Ya, silahkan. Ini soal KPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya, berdasarkan gambar yang kalian lihat di depan ya.
Jawabannya tadi ada? Coba perhatikan. Sebelum melakukan pengisian LKPD, ada langkah-langkahnya di situ. Perhatikan. Yang pertama, mengamati beberapa haknya. Kemudian menuliskan nanti kewajiban dan hak sekolah di tabel yang sudah Ibu sediakan. Kemudian yang kedua, mengisi menggunakan beri tanda checklist atau cakra X yang tadi ya. Menurut kalian makanan yang sehat dan yang sudah baik itu tadi sudah Ibu jelaskan di video, ada di situ, kalian kerjakan. Siap? Siap. Silakan kerjakan dulu bersama-sama. Beri nama, ya. Beri nama kelompoknya. Ini kelompok 1 tadi ya, ini kelompok 2, itu kelompok 3, dan itu kelompok 4. Silakan. Bekerja sama tiap kelompoknya ya. Sudah, kelompoknya silakan isi dulu. Coba dilihat lagi siapa yang barusan sudah kelompoknya. Ini. Dan coba lihat lagi jawabannya, siapa tahu ada yang kurang. Ya, coba lihat lagi jawabannya. Bekerja sama, silakan. Silakan lihat lagi jawabannya. Perbaiki lagi, kalau ada yang salah boleh perbaiki. Ya, lihat bagaimana. Bagaimana kelompok 1 sudah? Silakan. Jangan diberitahu ya. Biarkan kelompok. Ya, itu kelompok 1. Ini kelompok 2. Coba mana lihat. Ya, lihat lagi. Siapa tahu jawabannya ada yang kurang tepat ya. Sudah kelompok 4? Sudah, masih belum. Silakan. Kelompok 3 sudah. Sudah, Sandi sudah. Sudah. Bagus ya. Sudah semuanya? Karena kalau kalian sudah, kita akan Ibu harapkan kalian bisa mempresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian ini. Bagaimana menurut pendapat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Siapa dulu yang mau? Coba angkat tangan. Oh, silakan kelompok 2. Nanti oleh kelompok yang lainnya ditanggapi apakah jawabannya sama atau berbeda ya. Coba lihat jawaban kelompok kalian. Silakan kelompok 2. Apa? Kewajiban dan hak. Kewajibannya apa saja? 1. Warga wajib menjaga kebersihan. 2. Warga tidak membuang sampah. 3. Wajib menaati peraturan lalu lintas. Ya. Wajib memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. 5. Membawa SIM dan STNK saat berkendara. Ya, terus? Wajib memakai helm. Sudah. Bagaimana menurut kelompok yang lain jawabannya? Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok mana yang mau menjawab tentang haknya? Siapa? Coba. Kelompok 3 mau? Mau dibacakan oleh siapa? Sama siapa namanya? Caca. Oh, Caca Handika. Silakan Caca. 1. Perhatikan untuk kelompok yang lain, perhatikan siapa tahu jawaban kalian ada yang berbeda. Silakan Cak. 2 saja Cak dibacakan Cak. 1. Mendapatkan kenyamanan saat berkendara jalan, misalnya jalan tidak rusak dan
Nyaman. Ya, terus sudah. Bagaimana menurut kalian? Sama? Sama. Apakah ada yang berbeda? Sama semuanya berarti kalian jawabannya semua betul. Tepuk tangan buat kelompok kita. Yang selanjutnya siapa lagi yang mau membacakan? Coba kelompok mana? Oke, Cantika kelompok 4. Silakan Cantika. 1. Mendapatkan jalan yang bersih. 2. Mendapatkan jalan yang tidak rusak. 3. Mendapatkan jalan yang tidak berlubang. Ya, bagus. Apa lagi? Dengan aman dan nyaman. Ya, 4. Berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. ya, Mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. ya. 7. Pengendara mendapatkan prioritas saat menyeberang. Oh iya, bagus sudah. Bagaimana? Sama jawabannya? Tapi kalian tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Kalian sudah bekerja sama mengerjakan LKPD tersebut dan jawaban kalian hampir semuanya betul. Barusan telah mengerjakan LKPD bersama kelompok kalian. Setelah itu siapa coba yang akan bertanya? Siapa yang mau bertanya kelompoknya? Oke, silahkan kelompok 3 mau bertanya tentang apa? Bagaimana caranya agar Ya. lingkungan tetap sehat? Oh iya, bagus sekali ya. Bagaimana caranya menjaga lingkungan kita agar tetap sehat? Siapa kelompok siapa yang mau Wah, silakan kelompok 2 menjawab bagaimana katanya. Sebaiknya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana menurut kelompok yang lain? Sama jawabannya? Sebaiknya jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan. Jadi hak atau kewajiban? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Menjaga kebersihan lingkungan itu kan hak, kewajiban. Ya, kalau hak kita itu adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat. Nah, masih dalam keadaan kalian bekerja kelompok seperti sekarang ini, ya sekarang kita melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu selain mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, kalian juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, tadi telah dibahas selanjutnya. Kalau sekarang perhatikan gambar di depan. Di sini ada gambar. Kalian perhatikan gambarnya. Menurut kalian ini gambar apa? Yang ini gambar apa? Coba. Siapa yang menjawab? Coba. Orang bijak. Orang bijak taat pajak, berarti orang yang sedang membayar Pajak. Kalau yang gambar yang kedua, yang ini Mengajar. siswa sedang belajar di kelas bersama siapa? Bersama Bapak Guru. Kalau yang gambar yang ketiga, Sedang pilihan. sedang melaksanakan pemilihan umum. Nah, sebagai warga negara, kita juga mempunyai hak dan kewajiban samanya menjadi warga negara. Sebelumnya ibu mau tahu dulu, hak itu apa? Hak adalah apa?
katanya ya. Gambar yang ketiga, hak atau kewajiban? Kewajibannya, kewajiban orang memilih. Hak ada di situ, hak kita untuk memilih, kewajiban kita untuk memilihnya, dipilih dan memilih di situ. Nah, itu adalah salah satu gambaran atau contoh hak dan kewajiban menjadi warga negara. Selain itu, ya, selain pemilihan umum, selain membayar pajak, kita juga sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang lain. Di antaranya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu adalahnya. Yang kedua, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Itu hak yang kedua. Hak yang ketiga, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Nanti kalau kalian sudah besar tapi ya, kalian bisa berumah tangga. Hak kalian juga. Kemudian, setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, bisa tumbuh, berkembang, serta perlindungan terhadap kekerasan dan kriminalnya. Kalian itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian hak yang selanjutnya, setiap orang itu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Seperti kalian sekarang. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian sarapan? Sarapan. Makan kan? Makan apa? Nasi. Kemudian selain makan, kalian memakai pakaian, seragam, memakai sepatu, kemudian peci. Nah, itu adalah kebutuhan kalian. Nah, itu hak kalian mendapatkan perlengkapan yang kalian butuhkan dari orang tua. Selain mempunyai hak, tadi ada kewajiban kita sebagai warga negara. Sudah disebutkan tadi dalam foto ya, ada wajib membayar pajak, kemudian wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Walaupun kalian tidak menjadi seorang polisi, tetapi kalian berhak menjaga keamanan dan ketentraman negara. Kemudian wajib menghormati hak asasi orang lain. Misalnya apa? Kita tidak membeda-bedakan apa agamanya, tidak membeda-bedakan. Apalagi agama istiadatnya, itu hak asasinya. Hak asasi itu adalah hak anu urang anu ulah di inkubator, itu mempunyai hak asasi. Kemudian wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Ya, kemudian kewajiban yang lain adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu adalah salah satu contoh hak dan kewajiban kalian menjadi warga negara. Siap kalian melaksanakan hak dan kewajiban tersebut? Ya, bagus. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Kalian boleh mencari hak dan kewajiban apa lagi selain yang Ibu sebutkan tadi. Ya, kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian atau mencari sumber buku lain. Kemudian bisa mencari melalui apa? Internet. Ya, bisa menanyakan lagi kepada orang-orang lain. Siap? Nah, seperti itu. Ibu harapkan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari AKPD yang selanjutnya. Ya, silakan. Siapa yang perwakilan di mana dulu yang mau membacakan ke depan? Silakan kelompok 2. Baca. Hak dan kewajiban warga negara. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak untuk hidup dan Perhatikan kelompok yang lain dan teman-temannya, perhatikan. berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Cila kelompok 2.
utama antara negara dan warga negara dan membela tanah air. Ya, yang Wajib satu. membela pertahanan dan keamanan negara. Sudah, tepuk tangan buat Sila. Aska mau bacakan yang ke nomor ketiga. Wajib menghormati, silakan. Yang wajib menghormati, yang ketiga yang mana? Wajib menghormati. Wajib menghormati asasi orang lain dan memperhatikan batasan yang terduga dan terutama dalam peraturan. Ya, siap tepuk tangan. Silakan kelompok pertama, siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Wajib menunjukkan hukum dan pemerintahan. Wajib ikut serta dalam upaya pembinaan negara. Nah, tepuk tangan buat kelompok satu. Kalian sudah tahu, sudah paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sudah berpenguatan bahwa harus mencari sumber yang lain. Kalian pegang-pegang tidak? Pegang-pegang tidak? Pegang. Ngamuk dari tadi. Bagaimana kalau kita sekarang ice breaking dulu? Siap? Siap. Berdiri semuanya, berdiri. Silakan berdiri. Oke. Kalau misalnya kursi yang menghadapi coba ini geser dulu, geser dulu, geser dulu. Nah, dia di posisi yang nyaman. Coba. Nah, coba cari posisi yang nyaman. Ada posisi yang nyaman. Nah, siap? Siap. Siap ini sudah dipanggil. Nah, siap? Siap. Kalau misal ice breaking dulu ya. Biar tidak muat dari tadi kalian sudah belajar ya. Siap ya? Siap. Berdiri sama-sama. Oke. Tangannya mana tangannya? Lakukan lagi. Jalan lagi. Jalan lagi tangannya. Lagi. Loncat. Lagi. Tangan. Lagi. Nampak.
kalian sebagai warga negara. Ibu mau bertanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Yang mana coba? Menyenangkan. Yang joget-joget. Kemudian apa lagi? Kalian senang melihat apa lagi tadi? Iya. Kemudian apa lagi? Berarti kalau begitu, ya kekurangannya apa? Mungkin akan ada kekurangannya. Nanti kita akan perbaiki dalam pembelajaran selanjutnya. Ibu harapkan setelah pembelajaran kali ini, ya Ibu harapkan kalian bisa menerapkannya, baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan. Harus tetap menjaga harus selalu ingat bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya nanti setelah kita melakukan speaking barusan, saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Ya, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Tidak apa-apa duduknya secara berkelompok, tapi dikerjakannya harus dengan sendiri-sendiri. Sebentar. Silahkan. Jangan lupa diberi nama, kemudian nomor absen dan halamannya juga dibaca ya. So, silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Jangan lupa diberi nama, kemudian diberi nomor absen. So, kerjakan sesuai petunjuk yang ada di kertas tersebut ya. Jangan saling kasih tahu, kerjakan sendiri-sendiri walaupun kalian ada dalam kelompok. Ya. Jangan lihat kiri kanan, kerjakan sendiri-sendiri. So, siap. Kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Jangan saling melihat. Ya, silakan.
Sudah? Sudah. Sudah, bagus. Coba sini, kumpulkan sama ibu ya. Ya. Ketika sudah? Cantik. Siapa Dea ya? Cantika itu di kelompok empat. Mana? Sini. Ya. Mana coba? Bagus ya, hasil kerja kalian semuanya hampir cukup bagus. Nilai rata-ratanya hampir 90. Tapi ada juga yang nilainya 80, tapi sudah aman. Nanti belajar lagi di rumah ya. Udah lagi materi yang sudah ibu tadi jelaskan. Siap? Untuk pembelajaran yang akan datang, untuk pembelajaran besok, sekarang kan kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban warga sekolah warga negara. Nanti kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai saling ini tetangga, hak dan kewajiban dalam bertetangga. Siap? Siap. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Nah, untuk biar kita lebih semangat lagi, tadi sudah exhibiting sudah. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah juga ya, namanya Ampar-Ampar Pisang. Kalian tahu? Tahu Ampar-Ampar Pisang? Coba ya, semuanya mengikuti ya. Ya. Ya, semuanya mengikuti. Dari daerah mana?